Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dede Stirinata Sitorus. Saya dari kelas 10 MIPA 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mata pelajaran biologi tentang perubahan lingkungan. Untuk itu, apa pengertian perubahan lingkungan? Perubahan lingkungan adalah terganggunya keseimbangan lingkungan karena adanya faktor alam maupun manusia. Lingkungan merupakan suatu hal yang ada di luar individu berperan dalam menunjang kehidupan makhluk hidup. Lingkungan mempunyai keadaan yang seimbang sehingga menjadi habitat yang aman dan nyaman bagi makhluk hidup. Namun, perubahan lingkungan dapat terjadi. Perubahan lingkungan adalah proses terganggunya keseimbangan lingkungan karena adanya faktor alam maupun manusia sehingga dapat mengganggu kehidupan makhluk hidup. Oleh karena itu, kita harus menjaga lingkungan kita agar tetap seimbang dan terawat dan bersih. Di video kali ini, saya akan membahas pencemaran di sekitar rumah saya, yaitu pencemaran tanah dari limbah domestik atau limbah rumah tangga. Limbah domestik adalah limbah yang dihasilkan oleh individu dari penggunaan atau kegiatan sehari-hari. Bila tidak ditangani dengan baik, maka akan memberikan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat sekitar. Limbah domestik ini termasuk ke jenis limbah domestik padat yang dihasilkan oleh aktivitas rumah tangga dengan contoh yang mudah dijumpai di sekitar kita. Misalnya seperti kertas, pakaian, botol plastik, perabotan rumah tangga, peralatan elektronik, dan lain-lain. Limbah padat domestik ini sulit diurai oleh tanah dan terkadang hanya dibiarkan menumpuk bertahun-tahun di gudang atau di tempat pembuangan sampah akhir. Sudah seharusnya berbagai kalangan memikirkan tentang pengelolaan limbah padat domestik agar dapat dimanfaatkan lebih baik lagi agar tidak mencemari planet bumi atau sekitar kita. Setelah menelaah kembali, limbah domestik adalah limbah yang berasal dari rumah tangga. Kita jadi perlu untuk mengetahui tentang cara mengurangi limbah tersebut agar tidak semakin banyak dan dapat mencemari planet bumi. Berikut cara-caranya. Yang pertama, menekan konsumsi energi listrik. Melakukan penghematan energi listrik bisa mengurangi jumlah limbah elektronik. Pengurangan energi listrik bisa dilakukan dengan memanfaatkan potensi cahaya alami seperti matahari dan bulan yang masuk ke dalam rumah. Pada siang hari, sebaiknya jangan gunakan lampu. Selain itu, pakailah barang-barang elektronik seperlunya saja. Gunakanlah lampu yang lebih hemat energi seperti lampu LED. Penggunaan lampu LED bisa 2 kali lebih hemat daripada penggunaan lampu biasa. Yang kedua, kurangi menggunakan pendingin ruangan. Pendingin ruangan juga bisa menghasilkan limbah rumah tangga yang mencemari lingkungan, yaitu zat freon atau CFC yang dapat mengakibatkan penipisan lapisan ozon. Untuk mengurangi produksi limbah rumah tangga yang membahayakan lingkungan ini, Anda bisa mengoptimalkan sistem bukaan yang ada di rumah untuk menghasilkan pengudaraan alami. Jendela dan ventilasi silang dapat menjadi jalan masuk udara yang bergerak di sekitar rumah, sehingga Anda bisa meminimalisir penggunaan pendinginan ruangan atau AC. Yang ketiga, tinggalkan kantong plastik. Selain limbah domestik cair, sampah plastik
juga menjadi limbah rumah tangga paling besar diproduksi setiap harinya. Hal tersebut tentu bisa membahayakan lingkungan, sebab sampah plastik termasuk limbah rumah tangga anorganik yang sulit untuk diuraikan atau diolah kembali. Untuk menguranginya, Anda bisa beralih dan menggunakan reusable bag atau tas kain dan kanvas saat akan berbelanja. Gunakan juga kantong kertas untuk membungkus makanan. Dampak berbahaya yang ditimbulkan oleh limbah domestik. 1. Dampak dari aspek kesehatan. Air limbah yang berasal dari toilet mengandung bakteri E. coli yang dapat menyebabkan penyakit perut seperti typhus, diare, dan kolera. Bila tidak diolah secara memadai, limbah toilet bisa merembes ke dalam sumur, apalagi bila jarak antara sumur dan sepiteng tidak terlalu jauh, seperti yang banyak ditemukan di permukiman padat. Selain itu, juga ada dampak dari pembuangan limbah padat ke alam bebas. Limbah padat biasanya semakin terasa saat limbah tersebut membusuk. Tidak sedikit dari limbah tersebut yang menimbulkan gas beracun seperti asam sulfat, metan, dan amonia. Jika dibuang langsung ke perairan, limbah jenis ini juga bisa mencemari air dan lingkungan di sekitarnya. Gangguan kesehatan akibat limbah padat ini sama sekali tidak bisa diremehkan. Mulai dari gatal-gatal, diare, hingga penyakit serius seperti gangguan ginjal dan hati. Yang kedua, dampak dari aspek lingkungan. Hal ini bisa berdampak pada jenis limbah tertentu, seperti limbah cuci mengandung bahan kimia deterjen yang dapat mempengaruhi tingkat keasaman atau pH tanah. Limbah dengan kandungan bahan kimia yang dibuang ke sungai dapat mematikan tumbuhan dan hewan tertentu yang hidup di sungai. Keadaan ini dapat merusak ekologi sungai secara keseluruhan dalam waktu yang berkelanjutan. Air mengandung kadar oksigen dan bisa berkurang saat ada komponen lain masuk ke dalamnya. Jika kadar oksigen di dalam air berkurang, maka kualitas air pun bisa dikatakan buruk. Yang ketiga, dampak dari aspek estetika. Pada dasarnya, semua limbah yang tidak diolah dapat menimbulkan masalah bau yang tidak sedap dan menghadirkan lingkungan yang tidak elok dipandang. Terdapat berbagai cara yang dapat diterapkan untuk mengatasi masalah limbah cair rumah tangga. Salah satunya dengan metode instalasi pengolahan air limbah atau IPAL. IPAL adalah sarana untuk mengelola limbah cair seperti limbah dari toilet, dari air cuci, dan kamar mandi. Metode ini dikenal oleh masyarakat luas dengan sebutan septic tank untuk limbah toilet. Itulah tadi pemahaman tentang limbah domestik. Limbah yang berasal dari kegiatan rumah tangga, jenisnya, cara mengurangi limbah domestik, hingga dampaknya. Hal ini membuat kita paham akan pentingnya mengelola limbah rumah tangga demi terjaganya ekosistem, sehingga rumah kita terhindar dari bencana alam. Sekian materi dari saya tentang perubahan lingkungan mata pelajaran biologi. Saya Dedis Rinata Sitorus dari kelas 10 MIPA 1. Kiranya ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih yang telah menonton video ini. Untuk Bapak atau Ibu guru dan teman-teman saya, tetap jaga kesehatan, stay safe and stay healthy, patuhi protokol kesehatan, and see you next time. Bye-bye.